Namaku Rani. Usia 26 tahun. Aku wanita biasa yang tumbuh dalam keluarga sederhana dengan ajaran agama yang kuat. Sejak remaja, aku selalu percaya bahwa jodoh adalah misteri Allah dan cinta sejati tak selalu hadir di awal. Terkadang ia tumbuh setelah akad, perlahan dan diam-diam. Semua terjadi begitu cepat. Aku menikah dengan Irfan, pria pilihan orang tuaku. Kami tidak pacaran, bahkan tak pernah bertukar pesan sebelum hari lamaran. Ia adalah pria yang terlihat saleh, pendiam, dan tenang. Katanya ia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan swasta. Kami hanya bertemu 3 kali sebelum akhirnya orang tuaku mengabarkan, "Rani, dia serius. Dan dia ingin menikahimu." Aku terdiam saat itu. Bukan karena tidak bahagia, tapi karena hati ini dipenuhi tanda tanya. Bagaimana bisa aku menyerahkan hidupku kepada pria yang nyaris asing? Tapi aku juga percaya orang tuaku tidak akan asal memilih. Mereka bilang Irfan dari keluarga baik-baik, seorang lelaki salih dan bertanggung jawab. Dan hari itu pun tiba. Saat Irfan mengucap ijab kabul dengan mantap di hadapan penghulu dan para saksi, aku tidak bisa menahan air mataku. Bahagia, gugup, sekaligus haru. Sebuah perasaan yang aneh. Rasanya seperti aku sedang masuk ke dunia baru dan tak ada jalan kembali. Tak ada cinta waktu itu. Tapi aku percaya cinta bisa tumbuh. Aku yakin jika aku ikhlas, maka rumah tangga ini bisa menjadi surga kecilku. Aku memandangi wajah Irfan dari balik tirai pengantin. Ia tampak tenang, terlalu tenang. Tapi aku menepis semua ragu itu. Mungkin ia hanya gugup, sama sepertiku. Hari itu, aku resmi menjadi istrinya. Dan aku bersumpah akan mencintainya sepenuh hati. Aku tidak tahu bahwa hari itu juga adalah awal dari hatiku yang perlahan-lahan akan terkoyak. Tapi sebelum semua luka itu muncul, aku sempat merasakan sebuah kebahagiaan kecil yang bahkan sampai hari ini masih kusimpan dalam hati. Setelah menikah, aku dan Irfan tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk 2 orang yang baru belajar membangun kehidupan bersama. Dindingnya bercat putih yang mulai pudar, lantainya keramik polos, dan dapurnya sempit. Tapi aku mencintai tempat itu. Setiap sudutnya terasa seperti kanvas baru. Tempat aku mulai melukis harapan dan impian sebagai seorang istri. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, menyeduh teh untuk Irfan, menyiapkan sarapan sederhana nasi goreng, telur mata sapi, atau roti bakar. Aku belajar memasak dari YouTube, berharap ia menyukai apa yang aku hidangkan. Irfan perlahan mulai membuka diri. Ia masih pendiam, tapi ia tidak lagi terlalu kaku. Kadang ia membalas senyumku, sesekali mengajakku berbicara ringan tentang pekerjaan. Aku menghargai setiap detik itu, sekecil apapun. Bahkan saat ia hanya berkata, "Terima kasih Rani," setelah makan malam, rasanya seperti mendapat hadiah. Aku mulai jatuh cinta padanya. Bukan karena romantismenya, tapi karena aku melihat kebaikan di matanya. Karena aku percaya, cinta tak selalu datang dengan bunga atau puisi. Kadang, ia hadir dalam diam, dalam usaha kecil yang tak terlihat, dalam doa-doa malam yang hanya Allah yang tahu. Setiap malam aku memandang wajah Irfan yang tertidur di sebelahku. Aku memegang tangannya, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika benar dia jodohku, maka tumbuhkanlah cinta di antara kami. Jika tidak, maka kuatkan aku untuk tetap mencintainya dalam ridhamu." Aku tak tahu bahwa kebahagiaan ini tak akan berlangsung lama. Tapi malam itu, aku sungguh percaya bahwa cinta kami sedang tumbuh, perlahan namun nyata. Setelah salat Isya berjamaah di rumah,
Irfan tiba-tiba mengajakku keluar. "Yuk, keluar. Sebentar, gak jauh kok," katanya sambil tersenyum kecil. Aku sempat terkejut. Biasanya Irfan bukan tipe yang spontan seperti ini. Tapi aku senang dan segera berganti pakaian lalu menyusulnya. Kami naik motor pelan-pelan menuju sebuah taman kecil di dekat masjid kota. Udara malam itu sejuk. Langit gelap tapi bersih, dihiasi bintang-bintang kecil yang seperti ikut tersenyum padaku. Setibanya di sana, Irfan membelikan 2 es krim favoritku, rasa stroberi. Kami duduk di bangku kayu dekat kolam ikan. Suasana tenang, hanya terdengar suara jangkrik dan beberapa anak remaja yang masih tertawa di kejauhan. Lalu, ia berkata dengan suara rendah, tanpa menatapku langsung. Irfan berkata, "Kamu istri yang baik, Rani." Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Tapi entah kenapa, air mataku langsung jatuh. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dihargai. Aku merasa dicintai di tengah semua keraguan, semua perasaan tak pasti sejak awal pernikahan. Malam itu rasanya seperti bukti bahwa aku berada di jalan yang benar, bahwa aku tidak sendirian, bahwa mungkin perlahan-lahan hatinya mulai menerimaku. Aku menatap wajah Irfan lama-lama. Ia terlihat tenang, seperti biasa. Tapi dari caranya berkata, dari cara ia membelikan es krim dan membawaku ke sini, aku yakin ia sedang berusaha, dan aku menghargai setiap usaha itu. Saat kami pulang malam itu, aku memeluknya dari belakang di atas motor. Aku menutup mataku dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, tolong jaga dia untukku," karena aku mulai tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Aku pikir kami akan seperti ini selamanya. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi semuanya akan berubah. Suatu malam, saat aku sedang menata piring di dapur, telepon Irfan berdering tiba-tiba. Aku tak sengaja melihatnya dari kejauhan. Wajah Irfan yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah gelisah, tegang, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ia cepat-cepat menjauh, mengangkat telepon di sudut ruang tamu, dan suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Aku hanya bisa mendengar sepenggal kata, "Iya, saya sedang urus." Lalu panggilan itu berakhir. Sejak malam itu, kebiasaan Irfan berubah. Ia makin sering keluar malam, kadang pulang larut, tanpa menjelaskan kemana atau dengan siapa ia pergi. Aku bertanya berkali-kali, tapi jawabannya selalu sama. "Hanya urusan kerja tambahan, Rani. Jangan khawatir." Tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa cemas di hatiku. Kenapa harus malam hari? Kenapa tak pernah jelas? Rasa gelisah itu mulai merayap masuk ke dalam tidurku, mengusik setiap malam yang seharusnya tenang. Aku mencoba percaya, mencoba yakin pada kata-katanya. Tapi aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Dalam kesunyian malam, aku berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan, karena aku tahu malam-malam seperti ini adalah awal dari badai yang akan datang. Dan benar saja, badai itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu, Irfan berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Ia terburu-buru, bahkan lupa membawa bekalnya yang sudah aku siapkan. Sambil menahan rasa sedih yang masih mengganjal di hati, aku memberanikan diri untuk membersihkan ruang kerja kecilnya di rumah. Meja itu biasanya rapi, tapi entah kenapa, hari ini aku merasa terdorong untuk membuka salah satu lacinya. Dan di sanalah aku menemukannya. Secarik surat, dilipat rapi, dengan aroma parfum samar yang tak kukenal. Tangan ini gemetar saat membuka dan membacanya. Tulisan tangan seorang wanita. Halus, anggun, tapi menyakitkan. "Terima kasih karena kamu tetap memenuhi janjimu. Meski aku tahu kamu menikah dengan dia, Najwa." Aku terdiam. Nafasku
Tercekat, kata-kata itu seperti menampar wajahku keras. Tanpa ampun. Siapa Najwa? Janji apa yang dimaksud? Kenapa Irfan menyembunyikan surat ini? Dunia yang selama ini kuanggap indah, tiba-tiba terasa rapuh. Hati ini mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin cinta ini tak seperti yang kukira. Surat itu terus menari-nari dalam pikiranku. Bahkan saat aku mencoba tidur malam itu, aku memejamkan mata. Tapi kata-kata Najwa menggema seperti suara nyaring dalam hati. Terima kasih, karena kamu tetap memenuhi janjimu. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Pagi harinya, saat Irfan duduk di meja makan dengan wajah lelah dan kantong mata yang dalam, aku memberanikan diri. Suara ini gemetar, tapi aku tetap bertanya, "Siapa Najwa Irfan?" Ia mendongak pelan, lalu diam. Detik itu terasa seperti jam. Heningnya mengoyak lebih dalam dari amarah. Akhirnya ia berkata pelan, "Itu masa lalu, Rani. Tak usah dibahas." Lalu bangkit dari kursi, meninggalkanku dengan hati penuh tanya. Tapi kalimat itu tidak menenangkan. Justru membuat luka yang lebih perih. Bagiku, masa lalu bukan alasan untuk menyembunyikan sesuatu dari istri sendiri. Sejak hari itu, aku sadar ada pintu rahasia dalam hati Irfan yang tak pernah kubuka. Dan mungkin tak akan pernah bisa. Aku mulai bertanya-tanya, apakah cinta kami hanya satu arah? Apakah aku hanya pelengkap dari kisah yang tak selesai? Aku tahu ada pintu rahasia dalam hati Irfan yang tak pernah kubuka dan mungkin tak akan pernah bisa. Tapi bukan berarti aku berhenti mencoba. Malam itu aku menangis lama, lalu memutuskan kalau ada yang kurang dariku, aku akan memperbaikinya. Mungkin aku belum cukup baik sebagai istri. Aku mulai lebih giat belajar agama, mengikuti kajian daring, memperbaiki ibadah. Setiap hari aku merias diri sebelum Irfan pulang. Aku masak semua makanan kesukaannya dari rendang, ayam kecap, sampai es cendol buatan sendiri. Aku berharap dengan semua itu, dia akan kembali padaku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia makin sering pulang malam, makin banyak diam, bahkan jarang menatap mataku. Aku tersenyum di depan cermin, mengenakan gamis paling cantik yang kupunya, tapi yang kulihat hanyalah perempuan yang mencoba keras mencintai seseorang yang hatinya sudah pergi entah kemana. Dan saat dia pulang malam itu, aku menyapanya dengan senyum dan suara lembut. "Kamu capek, Mas? Aku sudah siapkan makan malam." Tapi Irfan hanya menjawab pelan, "Aku sudah makan di luar," lalu berlalu ke kamar. Hatiku remuk, tapi aku menahan tangis karena aku masih ingin mencoba. Aku masih ingin jadi istri yang lebih baik. Tapi tak peduli sekeras apapun aku berusaha, Irfan tetap seperti dinding batu yang tak bisa kutembus. Malam itu, saat aku menyapanya dengan senyum dan makanan hangat, dia hanya berkata pelan, "Aku sudah makan di luar." Lalu malam-malam berikutnya terasa makin dingin. Dia tak lagi tidur di sebelahku. Lebih sering aku melihatnya terlelap di sofa ruang tamu, lengkap dengan baju kantornya dan ponsel yang selalu digenggam. Aku ingin menyentuhnya, menyapanya, menanyakan apakah aku melakukan sesuatu yang salah. Tapi yang kudapat hanya satu kalimat. "Aku lelah, Rani." Lelah yang terasa seperti tameng agar aku tak bisa mendekat. Malam-malam panjang, kulewati sendirian di kamar. Aku menangis tanpa suara, hanya ditemani sajadah dan bantal yang basah karena air mata. Aku rindu dipeluk, aku rindu diperhatikan. Aku rindu jadi istri yang dicintai, tapi tak peduli sekeras apapun aku menanti. Cinta itu tak kunjung dibalas, dan aku mulai merasa mungkin memang bukan aku yang ada di hatinya. Pagi itu aku putuskan menyusul Irfan. Katanya ada urusan kantor sebentar, tapi aku tahu itu bohong. Langkahku membawaku ke halaman masjid kecil
di dekat kompleks perumahan lain. Dan di sana, aku melihatnya duduk berdua dengan seorang wanita, Najwa. Aku mengenal wajah itu dari foto-foto yang pernah kutemukan. Wanita berkerudung biru tua, manis, tapi ada luka di matanya. Mereka bicara dengan suara pelan, tapi tubuh mereka seperti bicara lebih banyak. Mata berkaca-kaca, nafas yang berat, dan aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar masa lalu. Aku pulang lebih dulu. Tubuhku gemetar, tapi aku tak ingin menangis belum. Beberapa jam kemudian, Irfan pulang. Tak ada lagi kebohongan di matanya. Dia duduk di depanku, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku menikahimu, karena aku tidak bisa menikahinya dulu." Kalimat itu seperti menampar jiwaku. Selama ini aku hanya pelarian, seseorang yang dipilih bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Hatiku hancur, tapi untuk pertama kalinya, aku tahu satu hal. Rahasia itu akhirnya terbuka. Dan saat Irfan berkata bahwa dia menikahiku karena tak bisa menikahi Najwa, hatiku seperti dihancurkan dari dalam. Aku menatap wajahnya, mata yang dulu menenangkanku, kini seperti tak punya ruang lagi untukku. Lalu ia berkata, pelan, seperti sedang bicara pada luka lamanya. "Dulu, Najwa sudah dijodohkan. Aku terlambat, lalu kamu datang. Dan aku pikir, ini jalan dari Allah. Aku pikir kalimat itu menggantung, seolah semuanya hanya percobaan. Dan aku hanyalah pilihan terpaksa." Tubuhku gemetar, tapi bukan karena marah, bukan juga karena kecewa. Tapi karena aku sadar selama ini aku ada di antara dua hati yang belum selesai. Najwa telah bercerai, dan kini mereka punya alasan untuk melanjutkan yang dulu sempat terhenti. Sedangkan aku hanyalah jembatan yang dibangun dari kepura-puraan, yang dilewati lalu ditinggalkan begitu saja. Malam itu, aku terbangun dengan dada sesak, bukan karena mimpi buruk, tapi karena kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Kupandangi wajah Irfan yang tertidur di sebelahku. Tenang, seolah dunia tak berubah apa-apa. Aku bangkit pelan, mengambil air wudhu, dan menutup pintu kamar. Di ruang tengah, sajadah kecilku bentang, seperti biasa. Tapi kali ini, tangisku tak bisa aku tahan lagi. Di setiap sujud, aku berbisik pelan hanya pada Allah. "Ya Rob, jika engkau tahu hatiku ini sedang remuk, tolong, tunjukkan jalan. Haruskah aku pergi atau bertahan demi cinta yang tak pernah cukup?" Air mata tak berhenti mengalir, tapi aku tak marah. Aku hanya lelah. Tiap malam kulakukan ini. Setiap sepertiga malam terakhir, aku datang, bukan untuk mengadu tentang Irfan, tapi tentang diriku sendiri. Karena yang paling menyakitkan bukanlah dihianati, tapi mencintai seseorang yang tak pernah benar-benar mencintaimu. Esoknya, saat Irfan sedang di kamar mandi dan laptopnya tertinggal terbuka di meja kerja, aku hanya berniat memindahkan charger, tapi mataku tak sengaja menangkap sebuah file dengan judul Draft Surat Talak, Docs. Tanganku gemetar, nafasku tercekat. Dengan jari dingin, aku klik file itu. Layar menampilkan satu halaman singkat. Dengan ini, saya, Irfan Maulana, menceraikan istriku, Aisyah Nur Maharani. Aku tak sanggup membaca sisanya. Surat itu belum ditandatangani, tapi sudah cukup jadi tamparan keras. Dia sedang memikirkannya. Dia sudah sejauh itu. Aku duduk perlahan, menatap layar dengan mata basah. Tak ada air mata, hanya kehampaan yang menyayat. Selama ini, aku terus bertanya-tanya, kenapa dia menjauh? Kenapa aku merasa sendiri di rumah ini? Dan kini, aku tahu jawabannya. Karena dia memang sudah menyiapkan perpisahan, tanpa pernah membicarakannya denganku, tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki. Aku, istrinya, tapi entah sejak kapan, aku hanya dianggap penghalang.
karena dia memang sudah menyiapkan perpisahan. Aku tahu kini, bukan lagi waktunya mempertahankan seseorang yang hatinya telah pergi. Tapi aku ingin kejelasan. Maka aku menemuinya, Najwa. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil yang sepi. Dia datang dengan penampilan sederhana, namun penuh percaya diri. Tanpa basa-basi, dia menatapku dan berkata dengan tenang, "Irfan tak pernah berhenti mencintaiku. Maaf, aku hanya ingin yang menjadi hakku kembali." Aku terdiam, rasanya seperti ditusuk di tempat paling dalam yang tak pernah ku tahu ada. Selama ini aku berusaha keras menjadi istri yang sabar, yang kuat, yang menerima luka demi luka dengan dada terbuka. Tapi rupanya, aku hanya bayangan dalam kisah cinta mereka. Rupanya, pernikahan ini hanya panggung. Dan aku pemeran pengganti. Aku pulang tanpa kata. Langit sore terlihat lebih kelabu dari biasanya. Di jalan pulang, aku tahu inilah akhir dari perjuangan sepihakku. Meski hati ini hancur, aku tahu ini bukan tentang perasaan semata, tapi tentang harga diri. Setelah pertemuan itu, aku pulang ke rumah bukan sebagai istri yang berharap, tapi sebagai perempuan yang sadar bahwa harapan tak bisa dipaksakan. Berhari-hari, aku menangis dalam sujud, istiharah tanpa henti, bertanya pada Tuhan, bukan kenapa ini terjadi, tapi apa yang harus kulakukan agar tetap utuh sebagai manusia. Dan akhirnya, jawabannya tak datang lewat mimpi atau bisikan, tapi lewat kesadaran yang menyentuh relung hati. Aku berhak dicintai. Aku berhak dihargai. Aku kemasi barang-barangku dalam satu koper kecil. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tak mau terus menyiksa diriku sendiri dalam hubungan yang hanya sepihak. Irfan tak mencegahku saat aku pamit. Dia hanya diam, seperti biasanya. Diam yang paling menyakitkan. Dan hari itu, aku meninggalkan rumah yang pernah kusebut rumah tangga, tapi lebih mirip penjara sunyi. Bukan karena aku berhenti mencintainya, tapi karena aku akhirnya mulai mencintai diriku sendiri. Tak ada air mata dari Irfan. Hanya diam, tapi aku tahu dia juga terluka. Dan itulah kali terakhir aku melihatnya. Aku pergi dengan langkah pelan tapi pasti. Bukan karena aku tak mencintainya lagi, tapi karena aku sadar cinta tak bisa menyelamatkan hubungan yang tak lagi dihargai. Setiap langkah menjauh dari rumah itu seperti melepas satu persatu beban di dadaku. Berat, tapi membebaskan. Hari-hari pertama tanpanya sangat sunyi. Aku tidur sendirian, makan sendirian, dan menangis dalam diam. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang mulai tumbuh pelan-pelan dalam diriku. Ketenangan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku bisa bernapas tanpa rasa takut, tanpa merasa tak cukup. Aku mulai belajar menerima bahwa tak semua cinta harus dimiliki. Dan tak semua kehilangan itu buruk. Terkadang, kehilangan adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih dalam. Aku merasa lebih dekat dengan Allah dari sebelumnya. Setiap sujud terasa seperti pelukan. Setiap ayat yang kubaca seperti bisikan penguat dari langit. Aku mulai memahami bahwa takdir tak selalu sesuai dengan doa kita, tapi selalu sesuai dengan kebutuhan jiwa kita. Hari-hariku kembali sederhana. Aku pulang ke rumah orang tuaku, ke kamar lama yang pernah kutinggalkan saat menjadi pengantin baru. Kini aku kembali bukan sebagai wanita yang gagal, tapi sebagai wanita yang sedang bangkit dari luka. Aku mulai mengajar di madrasah kecil dekat rumah. Anak-anak memanggilku Burani dengan mata berbinar. Mereka tak tahu betapa suara polos mereka adalah obat untuk hatiku yang remuk. Aku masih sering terbangun tengah malam. Kadang karena mimpi tentang Irfan, kadang karena rasa rindu yang tak jelas.
Tapi aku tak lagi menyesal. Aku tak lagi ingin kembali. Luka ini masih ada. Tapi anehnya, aku tak membencinya karena luka ini yang mengantarkanku kembali kepada Tuhan. Dan dari situ, aku mulai belajar mencintai diriku sendiri, meski belum utuh. Dan dari luka yang dulu kupeluk erat, kini aku bisa berkata, aku ikhlas. 2 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Waktu memang tidak menghapus semua, tapi perlahan mengubah bentuk rasa sakit menjadi kebijaksanaan. Suatu pagi, seorang teman lama mengirim kabar. Irfan menikah dengan Najwa minggu lalu. Aku membaca pesan itu dengan tenang. Tak ada air mata, tak ada amarah. Aku hanya menghela napas dan tersenyum. Mungkin memang begitu caranya Tuhan menyembuhkan, dengan membuat kita belajar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari yang kita perjuangkan mati-matian. Bahagia ternyata bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang membebaskan dirimu dari orang yang tak lagi melihat nilaimu. Kini aku tahu, cinta yang sejati bukannya memaksa untuk dimiliki, tapi yang mampu merelakan tanpa dendam. Dan hari itu, aku berdoa, ya Allah, bahagiakan mereka dan bahagiakan aku dengan jalanmu yang indah, karena hidupku belum selesai. Luka ini bukan titik, tapi koma. Aku masih bisa bahagia dengan caraku sendiri. Aku masih ingat kalimat terakhir yang kutulis di jurnal malam itu. Cinta yang sejati bukan soal memiliki, tapi tentang mendoakan, walau dari kejauhan, dan mengikhlaskan meski hati pernah berdarah. Pagi harinya, aku membuka jendela, membiarkan sinar matahari masuk, menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan, tidak karena lukanya hilang, tapi karena aku tak lagi berusaha menolaknya. Dalam sujudku, aku mulai berdoa bukan untuk mengubah takdir, tapi agar hatiku rida menerima ketetapannya. Aku belajar bahwa ikhlas bukanlah soal melupakan, tapi mengakui rasa sakitnya dan tetap memilih berjalan maju. Aku pernah mencintai seseorang sepenuh jiwa, tapi ternyata yang paling butuh cintaku adalah diriku sendiri dan Tuhanku. Hari itu, aku tutup jurnalku dengan doa yang tulus. Ya Allah, jika jalan ini memang untukku, lapangkanlah. Jika bukan, maka kuatkan aku untuk melaluinya dengan sabar dan senyum. Jika kau bersama Allah, maka sepi pun akan menjadi pelukan yang menenangkan. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah pengalaman yang kutanam dalam luka, lalu kutumbuhkan menjadi kekuatan. Hari ini, aku berdiri di depan puluhan perempuan yang datang dengan hati yang sama-sama lelah, tapi masih ingin berjuang. Wajah mereka, seperti wajahku dulu, penuh tanya dan diam yang menyimpan luka. Allah tidak pernah meninggalkanmu, kataku sambil menatap mereka satu persatu. Kadang, orang yang kau kira sandaran justru adalah ujian, dan kau diselamatkan, bukan ditinggalkan. Beberapa menangis, beberapa mengangguk pelan, dan aku tahu kalimat itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untukku. Aku sedang menyembuhkan diriku sendiri lewat kisah mereka, lewat kisah kita semua. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku sedang tumbuh. Dari luka, dari air mata, dari kehilangan. Dan aku ingin semua perempuan tahu, kita bisa bangkit. Asalkan hatimu masih percaya bahwa Allah tak pernah tidur. Dan aku sudah merdeka dari cinta yang salah. Kini, aku menapaki hidup dengan kepala tegak, bukan lagi sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang memilih bertahan untuk dirinya sendiri. Aku tak menoleh ke belakang lagi, bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku sudah memaafkan semuanya, termasuk diriku sendiri. Setiap luka yang dulu ku benci, kini menjadi jembatan untuk menguatkan perempuan lain.
Aku menulis buku. Aku mengisi seminar. Aku mendengar kisah perempuan yang dulu adalah versi lamaku. Kadang, cinta datang bukan untuk dimiliki. Kadang, pernikahan hanyalah jalan menuju pengenalan yang lebih dalam, bukan pada pasanganmu, tapi pada dirimu sendiri. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Hari ini, aku bahagia dengan caraku sendiri, dengan rencana Allah yang jauh lebih indah daripada semua rencana manusia. Terima kasih, Irfan. Tanpa pengkhianatanmu, aku takkan pernah tahu bahwa yang paling layak aku perjuangkan adalah diriku sendiri. Di akhir setiap kisah, selalu ada pelajaran, bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak hancur oleh luka. Rani tak memenangkan pernikahannya, tapi dia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Harga diri dan keimanan. Kita seringkali diajarkan untuk bertahan, tapi lupa bahwa melepaskan juga bisa menjadi bentuk keberanian yang luar biasa. Dan untuk semua perempuan yang pernah merasa tidak cukup, ingatlah, kamu tidak diciptakan untuk memohon dicintai. Kamu diciptakan untuk dimuliakan. Jika suatu hari kamu harus memilih antara kehilangan seseorang atau kehilangan dirimu sendiri, pilihlah untuk tetap utuh, karena dirimu lebih berharga daripada siapapun yang tak mampu menghargaimu. Dan jika kamu sedang dalam luka yang sunyi, berpeganganlah pada Allah, karena hati yang menggenggam Allah tidak akan pernah benar-benar jatuh.